Ada seorang imam namanya Al-Hasan Al-Qazzaz. Apa kata beliau? Buniyat hadhihi tariqatu ala salasati asya. Jalan kewalian itu dibangun secara zahir dengan 3 cara. Sederhana sebenarnya. Pertama, Allah ta'kula illa indal faqah. Engkau tidak makan kecuali ketika lapar. Kenapa? Dalilnya dalam hadis yang hasan, riwayat Imam Ibnu Majah. Apa kata beliau? Bahwa Nabi SAW bersabda, "Aksarun nas jaw'an yaumal qiyamah, aksaruhum syab'an fid dunya." Orang yang paling lama laparnya nanti di akhirat, itu orang yang paling banyak kenyangnya waktu di dunia. Maka Bapak Ibu yang suka makan enak, udah makan enak, tapi sisain ya 3 hari selama setiap bulan puasa, mau nggak? Biar nggak disebut orang yang paling banyak lapar di akhirat. Naikin Senin, Kamis. Kita niat ya, insya Allah semoga bisa mengamalkan itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada imam-imam tertentu mengikuti kualitas rohaninya Aisyah, yang mana Nabi melarang perbuatan itu, amal itu kepada beberapa sahabat, tapi dibolehkan untuk istri-istrinya dan sahabat-sahabat tertentu. Apa itu? Puasa setiap hari. Itu amalannya Aisyah. Tapi Nabi larang untuk sahabat tertentu. Jadi Nabi itu ternyata memberikan amalan, itu ada kurikulum-kurikulumnya. A, dibolehkan ini, dilarang ini. Bapak masih ingat Abdullah bin Amr bin Al-As itu dilarang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tapi Utsman dari pagi sampai sore bisa 4 kali khatam, Pak. Berarti beda sahabat, beda tugas. Kita kebayang nggak, Pak? Dari pagi sampai sore 4 kali khatam. Udah kebayang belum? Saya belum kebayang. Tapi kalau 2 kali khatam saya udah pernah lihat ada orang melakukannya. Ada. Kalau 1 kali khatam udah terlalu banyak di Jawa. Pesantren-pesantren di Kudus, di Krapia, ya, Penandaran, pada mana namanya, yang daerah Jogja itu, ya. Itu anak-anak kecil biasa, Wonosobo. Kita kan kaget ngelihat di TV ada anak kecil hafiz. Kalau di sana tuh biasa, Pak. Anak-anak SD itu udah hafiz Quran 30 juz, bukan juz amma. Anak kita cuma hafal juz amma, kita kayaknya udah seneng, udah bukan main. Bapak kalau mau anaknya hafiz Quran, taruh ke sana. Ya di sini banyak rumah-rumah tahfiz, tapi ya begitu-gitu aja, nggak ada yang serius. Ya, paling-paling SD itu cuma juz amma aja, atau paling cuma 5 juz. Di sana itu kondisinya memang membuat anak-anak itu jadi ahlul Quran. Mungkin ini salah satu rahasia kenapa Pulau Jawa ini kata orang banyak korupsinya, banyak maksiatnya, tapi juga banyak walinya, Pak. Ya, banyak kekasih-kekasih Allah di tanah Jawa. Mereka hafiz Quran mulai dari anak kecil sampai yang tua-tuanya, ya. Lalu yang kedua, ya, pilar dari jalan kewalian itu adalah secara zahir, ya. Wala tanam illa 'indal ghalabah. Nah, ini berat nih bagi Bapak Ibu ini. Tidak tidur kecuali ketika sangat berat. Nah, saya lagi belajar itu, Pak. Malam ini baru tidur 1 jam kita, ya. Alhamdulillah nggak ada rasa berat, ya. Sebelum saya datang ke sini, saya tidur dulu sekitar 1 jaman kurang lah, ya, karena bangun-bangun, ya. Apakah ada perasaan nggak nyaman di badan? Awal-awal ya kayak dunia ini kebalik, tapi lama-lama jadi biasa. Para sahabat Nabi, ternyata ada mereka yang cuma tidur sejam sehari, ada yang 3 jam sehari. Tapi jangan langsung dicobain ntar, Pak, ya. Nanti tiba-tiba darah tinggi, ya. Bapak kalau kurang tidur, cek darahnya nanti dianggap darah tinggi sama dokter. Ini ada tahapannya, bertahap. Kurangi dulu 1 jam. Contohnya gini, Bapak tidur jam 10, bangun jam 4. Sekarang majuin bangunnya jam 3. Alarmnya dipasang berlapis-lapis biar bangun, Pak. Awal-awalnya ngantuk, nanti berangkat kerja ngantuk, tapi lama-lama kita akan merasakan nikmat. Oh, nikmat ya. Maksudnya apa? Ternyata nikmat di tubuh ini
ada yang lebih dalam. Tubuh kita senangnya makan banyak, istirahat lama. Tapi roh kita maunya makan sedikit, tidurnya sedikit. Setiap kali Bapak ini mengurangi porsi makan, mengurangi porsi tidur, rohnya itu kayak girang. Semakin banyak kita makan, itu rohnya terpenjara oleh makanan. Nah, benarlah kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia, nikmat-nikmatnya itu membuat penjara bagi seorang beriman. Nah, ruh kita terpenjara Pak di situ. Dan yang ketiga, wala tatakallam illa inda darurah. Tidak berbicara kecuali penting. Maka nanti dilihat apa ciri-ciri berbicara penting. Idza a'jabakal kalam faskut. Jika kamu merasa kalammu menarik, diamlah. Jika kamu merasa, ya, kalau kita terjemahin tadi ya, idza a'jabakal kalam, jika kalammu merasa menarik, diam. Sebaliknya, jika merasa diam itu menarik, kita merasa kayak diri kita hebat kalau kita diam. Bapak harus mulai nyapa orang. Nih coba cek, ada 2 orang ketemu, tapi tetanggaan baru ketemu. Itu saling nunggu itu Pak, saling nunggu disapa, bener nggak? Ya, pengen duluan disapa. Di saat itu orang ingin mengatakan, kalau gua nih terhormat menurut dia nih pasti disapa duluan. Nah, di saat ini muncullah kalimat ini. Jika engkau merasa diammu itu berwibawa, maka berbicaralah. Mulailah salam. Ya. Ada yang kita sering lupa, Bapak Saudara makan Allah, kata salam. Kenapa kata assalamualaikum itu bagi Nabi itu adalah pintu pembuka cinta kasih kepada manusia. Afsus salam bainakum. Ya. Tebarkan salam di antara kamu. Kenapa? Karena kata assalam itu artinya beda dengan salam bahasa Indonesia. Kalau terjemahan assalamualaikum apa Pak? Salaman atas kamu, benar gak? Ya. Tapi ternyata kalau kita buka, saya buka ada 4 kitab Asmaul Husna, Imam Ghazali, Imam Zarruq, Imam Kusyairi, lalu ada beberapa penulis belakangan, itu nggak ada yang mengartikan selamat. Tapi kata assalam artinya terlepas dari aib dan keburukan dan kemudaratan, masuk ke situ. Jadi kalau ketika mengatakan assalamualaikum, semoga kalian terlepas dari keburukan, aib dan kemudaratan, gitu artinya. Aib itu bisa zahir, bisa batin. Maka include di situ keselamatan. Cuma terjemahannya kok cuma keselamatan atau salam damai kan gitu ya. Nah, ini terlalu sempit maknanya. Dan dianjurkan seorang muslim ketika ba'da salat dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ulama kita melihat kalimat ini bisa dijadikan untuk doa, maka mereka tambahkan doa di antara kalimat ini. Itu boleh dipakai. Gimana bacanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, gitu ya. Ya udus salam fahayyina. Hidupkan kami dalam keselamatan, masukkan kami ke negeri surga yang penuh assalam, kedamaian.